Assalamualaikum Sobat Football United. Review Manchester United 2, Brentford 1. Ya, seperti gue katakan di live commentary, terima kasih Sobat Football United yang sudah ikut di live commentary. Yang paling penting menuju akhir musim ini adalah hasil ya. Hasil, mau penampilannya sebagus apapun, kalau hasil tidak didapatkan, target tidak bisa diraih di akhir musim nanti. Dan Manchester United mengamankan 3 poin menghadapi Brentford. Ini hasil yang memang harus didapatkan ya, dan itu yang bisa diraih oleh Manchester United. Bagaimana jalannya pertandingan sendiri? Ya, Michael Carrick sebelum pertandingan atau squad Michael Carrick ini ya mendapatkan, menurut gue dalam tanda kutip, kejutan. Matheus Cunha cedera ya, kabarnya cedera paha bagian atas sehingga tidak tersedia di pertandingan tadi. Tapi ada Patrick Dorgu yang sudah ada di bangku cadangan walaupun di pertandingan tadi tidak dimainkan. Harry Maguire sudah kembali dan langsung mendapatkan starter berduet dengan Eden Heaven. Di kanan ada Diogo Dalot, di kiri Luke Shaw, dua posisi pivot Kobbie Mainoo dengan Casemiro. Lalu posisi Cunha digantikan oleh Amat di sebelah kiri. Di kanan ada Mbeumo, Bruno Fernandes nomor 10, dan di depan ada Benjamin Sesko. Manchester United di babak pertama, di awal-awal babak pertama langsung ambil inisiatif, menurut gue tampil agresif, determinasi tinggi, bahkan langsung mendapatkan peluang yang cukup bagus. Ada situasi Kobbie Mainoo yang memberikan umpan kepada Amat yang sangat disayangkan. Amat eksekusinya tidak maksimal sehingga tidak ada gol yang tercipta untuk Manchester United di awal babak pertama. Lalu ada juga sundulan dari Harry Maguire yang masih bisa di-save oleh Gallagher, dan itu bola sangat tipis sekali sebelum masuk ke garis gawang ya. Tapi setelahnya ya pertandingan berjalan cukup seru karena kalau gue lihat Brentford, mereka datang ke Old Trafford dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka belum pernah terkalahkan di 4 pertandingan terakhir di Premier League, bahkan posisi di klasemen mereka punya peluang ya untuk bisa ke zona Eropa untuk musim depan. Jadi mereka juga datang dengan modal yang cukup bagus. Manchester United akhirnya bisa unggul 1-0 melalui Casemiro. Dari skema corner ada Bruno Fernandes kepada Harry Maguire, luar biasa. Casemiro ini merupakan gol yang ke-9 Casemiro di Premier League bersama dengan Manchester United menurut catatan gue seperti itu ya. Dan ini merupakan angka gol terbanyak Casemiro sepanjang memperkuat Manchester United, dan uniknya ini terjadi di musim terakhir dari Casemiro. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana Manchester United dari menit ke-11 babak pertama setelah mereka unggul 1-0, gua nggak tahu kenapa ya, mereka justru perlahan turun kualitas permainannya. Sementara Brentford justru mereka pelan-pelan berhasil membangun permainan di pertandingan tadi. Mereka lebih rapi menurut gue, mereka tidak panik, mereka tetap tenang, mereka tetap percaya diri. Manchester United menurut gue justru ada semacam kayak ketidakjelasan apakah mereka akan terus bermain determinasi tinggi, agresivitas tinggi, ataukah mereka berusaha untuk lebih mengontrol pertandingan ya dengan menjaga tempo. Dan nampaknya itu yang ingin diambil oleh Manchester United tapi tidak berhasil. Justru Brentford menurut gue yang secara perlahan mereka menguasai pertandingan, mereka menguasai possession, mereka mendapatkan peluang bagus bahkan ya di babak pertama tadi, peluang-peluang besar, momentum juga sangat banyak banget. Manchester United justru semakin kesulitan untuk bisa membangun serangan. Dan kalau gue lihat ya, salah satu faktor terbesarnya ada 2 sebenarnya. Nomor 1 adalah bagaimana jarak antara pemain lini tengah, pemain belakang, lini tengah, dan juga pemain lini depan. Ini sangat jarang jaraknya, dan pemain Brentford yang melakukan pressing yang cukup ketat, yang cukup kuat, ini menyulitkan betul terutama poros lini tengah Manchester United untuk bisa membangun serangan. Lalu faktor kedua adalah 4 pemain sayap Manchester United, 2 back sayap dan juga 2 pemain serang tidak bisa memberikan solusi. Mereka bermain terlalu statis menurut gua ya, dengan ya transisi yang juga tidak bagus, terutama ketika Manchester United melakukan serangan. Jadi seakan-akan tuh hanya bertumpu pada lini tengah saja ketika Manchester United melakukan serangan. 2 back sayap
sering telat dalam melakukan transisi menyerang, 2 pemain sayap serang sering telat dalam melakukan transisi bertahan. Dan ini dimanfaatkan betul oleh pemain Brentford di babak pertama tadi. Ada banyak keadaan menurut gue yang sangat berbahaya bagi Brentford, dan secara keseluruhan walaupun Manchester United akhirnya bisa mencetak gol kedua ya di penghujung babak pertama melalui Benjamin Sesko, Bruno Fernandes menciptakan asis yang ke-19, fantastis ya. Hanya terpaut 1 asis lagi dari angka tertinggi rekor asis satu musim yang diciptakan oleh Kevin De Bruyne dan juga oleh Thierry Henry. Angka 19 asis dari Bruno Fernandes ini menyamai angka dari Mesut Ozil yang diciptakan oleh Mesut Ozil 10 tahun yang lalu. Melalui serangan balik, Benjamin Sesko berhasil memanfaatkan asis dari Bruno Fernandes. Tapi walaupun Manchester United ini unggul 2-0, menurut gua Brentford adalah tim yang lebih baik di babak pertama. Nah, ketika masuk ke babak kedua, di live commentary gue sempat katakan ya bahwa Kate Andrews, pelatih dari Brentford, memiliki tugas untuk melakukan komunikasi yang kuat kepada skuadnya karena mereka tampil bagus tapi mereka tidak mampu mencetak gol. Bagaimana pemain Brentford ini tidak down. Sementara bagi Manchester United, Michael Carrick justru sebaliknya harus memperbaiki dari situasi teknis. Dan itu dilakukan dengan tentu saja memberikan instruksi ya di dressing room. Dan gue nantikan betul itu apa yang akan terjadi di babak kedua, perubahan taktis seperti apa yang akan dilakukan. Dan ternyata Michael Carrick melakukan perubahan yang cukup radikal menurut gue. Dengan Manchester United kembali lagi bermain dengan 3 center back. Nocer Mazraoui dimasukkan menggantikan Ahmad. Tadinya gue sempat mereka-reka ya. Gue pikir apakah Diogo Dalot didorong sebagai sayap sebelah kanan atau seperti apa. Tidak, ternyata bermain dengan 3 center back. Luke Shaw di kiri, Dalot di kanan, Nocer Mazraoui, Eden Hazard dan Harry Maguire di lini center back. Lalu ya Bruno Fernandes, Casemiro dan Kobbie Mainoo di lini tengah dengan memberikan kebebasan pergerakan kepada seorang Bruno Fernandes, Mbeumo dan Sesko di depan. Dan dengan situasi 5 back ataupun 3 center back ini, Manchester United seperti kayak bisa menemukan solusi terutama dari sisi transisi di sektor sayap. Perlahan menurut gue penampilan Manchester United lebih baik dibanding babak pertama. Mereka lebih mudah melakukan transisi. Pemain Brentford pun juga lebih sulit ya dalam masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Jadi situasinya di babak kedua menurut gue penampilan Manchester United lebih baik dibanding babak pertama. Nah, Manchester United juga memiliki beberapa peluang ya di babak kedua menurut gue, sama Brentford pun juga demikian, tapi dengan intensitas yang tidak setinggi di babak pertama. Seiring perjalanan atau pergerakan waktu pertandingan, periode waktu pertandingan, Manchester United tentu saja akan semakin terdorong untuk bertahan. Walaupun demikian juga kalau gue lihat ya dari peluang-peluang yang didapatkan oleh Brentford di babak pertama dan juga di babak kedua menurut gue Manchester United lebih bisa menguasai dengan lebih baik lini pertahanannya. Dan terutama dari sisi koordinasi ya, karena di babak pertama ada keadaan peluang-peluang dari Brentford itu karena koordinasi yang tidak baik di lini belakang Manchester United. Tapi setelah bermain dengan satu pemain lebih banyak di lini pertahanan, nampak lebih tebal tembok pertahanan Manchester United yang walaupun harus jebol. Matthias Jansen mencetak gol bagi Brentford di penghujung babak kedua setelah mereka terus mencoba ya di menit ke-87. Akhirnya mereka mampu mencetak gol. Tapi ya Manchester United menurut gue sudah dalam situasi yang lebih nyaman. Walaupun mereka ada ancaman bisa jadi terkejar dari 2-1 menjadi 2-2. Di babak kedua sendiri Brentford masih lebih menguasai dari sisi peluang. Mereka ada total 6 shots ya. Dibandingkan di babak pertama ada 6 shots, Manchester United 8 shots. Karena di babak kedua juga kalau gue lihat Manchester United ada konsentrasi yang lebih besar untuk mempertahankan keunggulan yang mereka dapatkan di babak pertama. Karena mereka unggul 2-0 itu di babak pertama dengan catatan permainan yang sebenarnya tidak cukup oke di babak pertama, tapi bagaimanapun mereka unggul 2 gol dan mereka ataupun Michael Carrick nampak ingin mengamankan keadaan tersebut di babak kedua dan itu berhasil mereka dapatkan. Mereka berhasil menjaga keunggulan ya, artinya tetap menang, dan menurut gue ini cukup penting kemenangan ini. Mungkin Michael Carrick bermain pragmatis di babak kedua karena
sudah unggul 2-0 dan betul-betul memanfaatkan ya keunggulan 2-0 ini. Jadi di babak kedua mungkin ada situasi yang mereka bikin ya tim kepelatihan ini untuk supaya lini pertahanan Manchester United itu lebih kuat, tapi berhasil. Pada intinya yaitu adalah kemenangan. Karena dengan kemenangan inilah yang membawa Manchester United sampai dengan saat ini, dengan kemenangan ini ya, hanya butuh 2 poin lagi untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions. Dan itu merupakan tugas utama kan dari Michael Carrick semenjak dia datang ke Manchester United dalam status interim. Jadi memang harus mendapatkan ataupun targetnya adalah mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Dan ini tinggal selangkah lagi, tinggal 1 kemenangan lagi. Gua happy dengan hasil ini ya. Mungkin dari sisi penampilan ada perdebatan, ada diskusi, bla bla bla. Tapi menurut gua sekali lagi, target utamanya adalah lolos Liga Champions. Lolos Liga Champions itu bisa didapatkan dengan hasil. Mau permainan sebaik apa, tapi kalau hasil tidak didapatkan, target tidak bisa diambil. Dan itu bisa menjadi situasi yang berbahaya bagi Manchester United. Jadi gue happy dengan hasil ini ya, lagi-lagi kemenangan bagi Manchester United walaupun tidak bermain cukup maksimal menurut gue, tapi gue ulangi lagi, sekali lagi gue ulangi, yang terpenting adalah hasil ya menuju akhir musim ini. Bagaimana menurut Sobat Football United Manchester United? Penampilan 2-1 menghadapi Brentford. Ada komentar seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.